Salah. Mari bersama-sama kita memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Tema kajian Islam Yayasan Abu Fahri kali ini adalah target amalan di bulan Ramadan, yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Yofin Abu Hamam Hafizullah Ta'ala. Kemudian setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk Abah dan Uma atau anak didik Abah yang hadir, silakan bertanya ya dengan cara menyalakan mic atau boleh ketik di chat ya. Nanti insya Allah akan Abah bacakan pertanyaannya. Oke, baik, tanpa perlu berlama-lama, mari sama-sama kita dengarkan kajian Islam Yayasan Abu Fahri sekali lagi dengan tema target amalan di bulan Ramadan. Kemudian untuk Ustadz Yofin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para ustaz dan ustadzah, para asatidzah al-kurama rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Allah tidak menghalangi kita untuk mendengarkan ayat-ayatnya yang mulia. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan taman-taman surga di dunia. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayangnya, atas segala karunia-Nya yang tidak terhingga kepada setiap orang-orang yang beriman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan surga menunjukkan Allah Maha Pemberi karunia dan anugerah. Allah menciptakan nerakanya menunjukkan keadilannya Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada nikmat, teman-teman sekalian, yang lebih mulia, yang lebih penting dalam kehidupan kita, melainkan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan di antara kebaikan yang harus kita syukuri kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu untuk menuntut ilmu agama yang sangat mulia. Menuntut ilmu agama ini adalah jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia, manusia terindah, sempurna jalur nasabnya, sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Dan hendaknya setiap orang yang beriman senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk dia mengagungkan, bentuk dia memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat itu juga tercurahkan kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, para asatidzah al-kurama rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan ini dengan bahasan yang berkaitan dengan Ramadan. Ya wallahu taala a'lam, sepertinya sebagian teman-teman kita yang di SD menyangka ini kajian khusus SMP saja. Mungkin ada ada miskomunikasi sepertinya.
Sehingga sebagian teman-teman di SD belum bergabung dengan kita pada kesempatan ini, tapi insya Allah pada waktu-waktu berikutnya mudah-mudahan kita bisa kembali mengumpulkan dalam satu momen yang sama insya Allah ta'ala. Karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kajian itu kita buka di siang hari, ya, sebagian teman-teman bergabung pada kesempatan. Tapi tidak mengapa insya Allah ta'ala, karena dalam menuntut ilmu agama, kita tidak butuh dengan banyaknya manusia yang mendengarkan. Tetapi kita kembali kepada masing-masing diri kita. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan dampak amal soleh bagi setiap orang yang mendengarkannya. Baik, para asatidzah, teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang beriman yang mereka tidak merindukan bulan Ramadan. Orang beriman meletakkan di dalam hati mereka kecintaan kepada bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak cinta, tidak rindu berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baiknya kitab yang paling mulia di permukaan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ini yang menjadi kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan. Menjadi bulan yang penuh dengan keagungan. Karena di salah satu bulan Ramadan, salah satu malam-malam Ramadan, Allah menurunkan kitab yang paling terbaik, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan untuk apa kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudan linnas. Al-Quran yang diturunkan kepada kita itu petunjuk, teman-teman. Orang beriman itu tidak butuh dengan petunjuk selain Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang beriman, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka, Nabi mengajarkan Al-Quran kepada mereka, maka tidak ada petunjuk yang lebih mulia, petunjuk yang lebih sahih, petunjuk yang sesuai dengan kehidupan manusia, petunjuk yang mendatangkan kemaslahatan untuk manusia, selain petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di bulan itu Al-Qur'an diturunkan, di antara tujuannya Al-Qur'an itu menerangkan kepada kita mana yang salah dan mana yang benar. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini tentang amalan utama di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara masalah amalan, tentu amal itu banyak sekali. Mulai dari amalan yang paling besar pahalanya, sampai pada amalan yang paling kecil pahalanya. Dan di bulan Ramadan, terkumpul semua amal soleh di dalamnya. Namun para ulama tafsir, para ulama akidah, mereka berusaha mencoba menulis beberapa buku. Dalam kitab-kitab mereka, ternyata ada amal-amal prioritas, amalan-amalan utama yang harus kita dahulukan daripada amal-amal yang lain. Karena adanya bulan Ramadan ini. Baik, sebelum kita masuk kepada poin-poin amalan itu, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang namanya amal soleh, yang namanya amal kebaikan, tidak akan bermanfaat. Tidak akan Allah berikan pahalanya kecuali dengan dua syarat. Ini bukan kata saya, tapi Al-Quran yang menjelaskan. Nabi yang menyebutkan di antara syarat dalam beramal saleh itu ada dua. Yang pertama, diambil dari firman Allah dalam surah Al-Bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan aku tidak pernah memerintahkan kepada manusia
Aku tidak pernah suruh manusia beribadah kepadaku kecuali mereka meniatkannya ikhlas, mengharapkan wajah Allah di hari kiamat. Ikhwan dan akhwat, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada keikhlasan. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa mendorong hati kita, memotivasi jiwa kita untuk kita terus istiqamah di atas kebaikan kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Kalau kita ingat nih, teman-teman, tentang kisah iblis, ya. Ketika iblis dilaknat oleh Allah, iblis bersumpah sama Allah. Tsumma la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kata iblis, Engkau telah melaknatku sampai hari kiamat. Engkau telah membenciku sampai hari kiamat. Engkau telah menunjukku sebagai penduduk neraka selama-lamanya di hari akhirat. Maka demi Allah, kata iblis, aku akan sesatkan seluruh anak manusia. Ini sumpah iblis. Ini sumpah iblis semenjak dia dilaknat oleh Allah. Tapi iblis memberikan kuncinya. Memberikan satu pengecualian. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa aku sesatkan, kata iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan iblis. Tsumma la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tidak bisa menyesatkan, aku tidak bisa menggoda, aku tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang ikhlas di antara orang-orang yang beriman. Ini kuncinya. Kunci kebahagiaan adalah ikhlas. Kunci amal saleh adalah ikhlas. Kunci seorang bisa istiqamah mencintai Allah, istiqamah dalam kebaikan, mentauhidkan Allah, mengerjakan salat, menuntut ilmu agama, mengerjakan amal-amal kebaikan, membantu sesama, mencintai orang-orang miskin, kemudian berbakti kepada orang tua. Itu semua akan bisa kita lakukan dengan istiqamah kalau kita punya syarat yang pertama adalah keikhlasan. Dan memang ikhlas ini berat, subhanallah ya. Terkadang kita sudah berada di atas kebaikan. Ini karena kita lingkupnya adalah pendidikan. Ana dan antum semua adalah guru. Ya. Ana juga mengajarkan manusia agama. Antum pun demikian. Dan terkadang syaitan berusaha merusak niat-niat kita. Maka terkadang niat itu menjadi rusak. Niat itu menjadi kurang sempurna karena Allah. Karena syaitan berusaha merusak keikhlasan kita. Maka ketika datang Ramadan, setiap amal saleh bangun di atasnya keikhlasan. Orang yang semangat di awal Ramadan, biasa itu Ramadan awal-awal, subhanallah. Masjid itu kalau kondisi normal ya, sebelum corona, penuh masjid. Tarawih manusia. Manusia berzikir, manusia menyambut Ramadan di awal-awal hari Ramadan. Sebagian mereka mungkin ada yang niatnya ikhlas karena Allah, dan sebagiannya hanya terbawa dengan suasana Ramadan. Terbawa dengan suasananya Ramadan. Buka bersama, kemudian salat tarawih, suasana-suasana awal-awal Ramadan. Namun setelah berlalu 1 minggu, berlalu 2 minggu, terkadang semangat kita mulai turun, teman-teman. Yang tadinya mungkin tilawah Al-Qur'annya masih rajin setiap hari, udah mulai malam yang ke-16, malam yang ke-18, mulai turun semangat kita. Mulai hilang hari-hari Ramadan dalam kehidupan kita. Mulai kita menganggap ini hari-hari biasa. Ini hari-hari yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka di kala itu, hanya orang yang ikhlas. Semakin Ramadan itu berkurang, semakin Ramadan itu semakin ke ujung Ramadan, orang-orang yang ikhlas semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Karena di Ramadan itu ada malam yang terbaik, yang lebih mulia daripada 1000 bulan, subhanallah. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah, maka ikhlaskan niat karena Allah. Kemudian yang kedua, keikhlasan kalau kita sudah membangunnya, walau itu berat,
Karena ikhlas itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Kalau ada orang mengatakan, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau ada orang mengatakan saya sudah ikhlas, maka keikhlasan itu butuh ikhlas lagi. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam kitab-kitab beliau, 40 tahun aku sholat, sama sekali aku belum merasakan aku sudah ikhlas. Itu selevel Imam Ahmad yang menghafalkan 1 juta hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah kita merasa ikhlas, tapi kita berusaha untuk ikhlas. Kemudian setelah kita berusaha untuk ikhlas, datang syarat yang kedua yang harus kita juga penuhi, yaitu kita beramal saleh, mencontoh amal solehnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus mencontoh amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Laisa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, jadi mengerjakan sebuah amal saleh, menganggap sebagai sebuah amal saleh yang tidak pernah aku ajarkan, yang tidak pernah aku tuntunkan, yang tidak pernah aku perintahkan untuk mengerjakan amal itu, fahuwa radd. Maka kelak di akhirat Allah akan menolaknya di hari kiamat. Ini yang pertama. Jangan sampai kita ini semangat berzikir, semangat membaca doa, semangat bersolawat. Namun ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kaifiatnya, tata caranya, kita tidak mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebagian orang yang zikirnya dibuat-buat sendiri. Cara zikirnya, dia tidak mencontoh cara zikir Nabi. Ada orang puasa, cara puasanya tidak mencontoh puasanya Nabi. Cara sholatnya, gerakannya, bacaannya tidak mencontoh gerakan dan sholatnya Nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah yang menyuruh kita untuk menjadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai tauladan dalam semua amalan. Teman-teman sekalian, ada ayat di Al-Quran yang sering kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Allah tidak menyebutkan Nabi Muhammad itu dicontoh dalam urusan agama saja. Tidak. Tapi Allah menyebutkan secara global. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontoh dalam setiap lini kehidupan. Dalam masalah dunia, kita harus mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah akhirat, apalagi. Maka sebenarnya, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kaitkan semua dengan tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang menentang jalannya Rasul, barang siapa yang tidak ingin mengikuti jalannya Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia di atas kesesatan. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka ini yang kedua, secara umumnya. Beramallah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, berarti kalau kita membahas yang namanya amalan di bulan Ramadan, maka usahakan semua itu mirip dengan amalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip semuanya dengan amalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, amalan yang harus kita utamakan di bulan Ramadan tentunya adalah berpuasa. Karena nggak mungkin orang nggak puasa ketika Ramadan. Orang beriman itu
dia wajib puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ingat teman-teman, yang mewajibkannya Allah, yang menyuruhnya Allah, bukan manusia, bukan pimpinan kita, tapi Allah yang menyuruh kita untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat yang dulu itu juga sudah berpuasa. Seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Tujuan dari puasa apa? Apakah sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan biologis di siang Ramadan bagi pasangan suami istri? Tapi tujuan yang paling utama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ini kalimat yang sering kita dengar di mimbar-mimbar masjid. Para ustadz mengatakan bertakwalah kepada Allah. Disampaikan ayat Allah, haqqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa, kata para ulama, adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, dia pasti dekat sama Allah. Itu bedanya. Kalau kita takut sama manusia, kita takut sama teman kita takut sama pimpinan kita akan menjauh dari dia. Ini ketakutan di antara manusia seperti itu. Tapi ketakutan seorang hamba kepada Allah, itu dengan sendirinya akan membuat hamba itu mendekati Allah. Itu bedanya. Kita kalau takut sama, mungkin kalau lingkungan pendidikan, takut sama kepala sekolah, takut sama ini, takut sama itu. Ini ketakutan yang tidak benar sebenarnya. Manusia nggak boleh takut sama manusia yang lain selama dia berada di atas kebenaran. Atau misalnya saya pribadi misalnya takut kepada orang yang di atas saya, takut kepada orang yang dianggap punya kedudukan, enggak ada. Manusia selama dia di atas kebenaran, dia berani menyampaikan kepada manusia dan dia punya sikap. Nah, ketika orang takut kepada Allah, itu akan membuat dia semakin dekat kepada Allah. Ini sudah fitrahnya manusia. Maka puasa itu menjadi kewajiban orang beriman ketika Ramadan. Dan ingat teman-teman, kalau kita sudah puasa besok, jangan samakan hari kita seperti hari-hari sebelum Ramadan. Kadang-kadang kita ini sering berbicara yang tidak bermanfaat. Terkadang kita mungkin sering melihat sesuatu yang tidak berguna, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan ribah, mendengarkan aib manusia. Terkadang langkah kaki kita mengarah kepada tempat-tempat maksiat dan dosa. Ketika Ramadan datang, hilangkan semua itu. Dan semoga setelah Ramadan itu pun istiqamah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menceritakan orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah tidak pernah butuh dengan puasa seorang hamba kalau dia tidak menahan lisannya dari kalimat-kalimat kotor dan kasar. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak pernah butuh dengan haus dan lapar seorang hamba di siang Ramadan kalau dia tidak pernah menahan lisannya dari kedustaan. Ada orang ketika puasa masih suka bohong, masih suka dusta. Allah nggak pernah butuh dengan puasa kita. Dan alangkah bahagianya mereka yang berpuasa, karena Allah telah mengabarkan kepada mereka dengan satu pintu surga. Nah, ini yang harus kita fahami secara bersama. Satu pintu surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Nabi kita SAW bersabda, fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Yusammu lahu babur rayyan. Maka ada satu pintu surga yang dinamakan Allah dengan bab ar-rayyan, pintu rayyan. La yadkhulu illa shaimun. Tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam pintu itu
kecuali orang-orang yang berpuasa karena Allah. Teman-teman tahu tidak bagaimana gambaran pintu surganya Allah? Sebagian para ulama mengambil riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga itu luasnya dari ujung pintu ke ujung yang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu 70 tahun perjalanan kuda terbaik di antara kalian, kata Nabi. Ada kuda berlari dari ujung pintu surga ke ujung pintu surga yang lainnya. Itu membutuhkan waktu 70 tahun perjalanan kuda terbaik di antara kalian. Masya Allah. Itu surga yang Allah siapkan untuk orang beriman. Itu tempat orang beriman besok di akhirat. Dan kalau kita sudah mulai turun semangat kita beribadah kepada Allah, maka ingat-ingat surga, ikhwan dan akhwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahun walakum wa taladzul a'yun," dalam ayat yang lain. Di surga itu mereka bisa menikmati apa yang mereka ingin nikmati. Sesuatu yang terbetik di hati kita akan muncul langsung di hadapan kita. Ingin makanan ini, ingin minuman ini, ingin sesuatu ini, langsung muncul di hadapan kita. Itu kehidupan besok di akhirat. Maka jangan sampai kita lalai dari bulan-bulan yang penuh dengan rahmat ini. Baik, itu dia amalan puasa yang pertama. Tentu kita tidak akan membahas secara fikih Ramadannya. Kita akan singgung nanti sedikit insyaallah ta'ala yang berkaitan dengan fikih Ramadan, sedikit saja. Kemudian yang kedua, amalan prioritas ketika Ramadan adalah salatul lail, salat malam. Dan salat malam ini ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hanya salat 3 malam pertama di bulan Ramadan. Nabi salat di masjid, ternyata para sahabat ikut di belakang tarawihnya Nabi. Di malam yang keempat, Nabi tidak lagi melaksanakannya di masjid. Bukan karena tidak boleh, tetapi Nabi khawatir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku melanjutkan di malam yang keempat sampai ke malam-malam akhir Ramadan, aku takut Allah mewajibkannya atas umatku salat tarawih itu. Lihat ya, bagaimana Nabi itu memikirkan umatnya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, tarawih itu bisa dilakukan di masjid dan bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau kita ingin keutamaan yang besar dari tarawih, yang paling utama terkhusus bagi para laki-laki misalnya, mereka itu ketika sholat tarawih ikut bersama imam sampai selesai. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, man shalla ma'al imam hatta yansarif, ya, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam tarawih sampai selesai. Maksudnya apa? Sampai imam itu selesai witir. Kutiba lahu qiyamul lailah. Maka ditulis baginya dia salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Ini keutamaan kalau kita salat di belakang imam tarawih. Bagaimana dengan para wanita? Para wanita, hukum asalnya mereka paling utama salat di rumah-rumah mereka. Jadi perempuan itu, untuk para ustazah sekalian, ya, perempuan itu Nabi sebutkan, salatnya wanita di kamar dia itu lebih utama daripada dia salat di ruang tamu rumahnya. Salatnya wanita di ruang tamu rumahnya, di ruang tengah rumahnya. Salatnya wanita di ruang tengah rumahnya itu lebih utama di ruang tamu rumahnya. Maksudnya apa? Wanita itu tempat salatnya semakin tertutup, itu semakin mulia. Walaupun tetap boleh dia untuk salat tarawih di masjid, dan dia akan mendapatkan keutamaan yang sama dari laki-laki yang mengerjakannya. Karena mungkin kadang-kadang kalau perempuan sholat di rumah, itu yang paling terbaiknya. Kalau dia bisa istiqamah, kalau dia bisa menikmati sholatnya. Namun terkadang ada sebagian wanita, dia ingin mendengarkan bacaan imam, dia ingin mungkin mendengarkan lantunan-lantunan indah dari Al-Quran. Maka dia datang ke masjid.
maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan pahalanya pun dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ya yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mendapatkan pahala semalam suntuk, maka salat dengan imam. Dan menarik teman-teman, alangkah maha baiknya Allah, alangkah maha mulianya Allah. Kita tarawih cuma setengah jam misalnya. Atau mungkin ada sebagian masjid yang satu itu tarawihnya, mungkin 1,5 jam. Tetapi Allah menuliskan untuk kita pahala semalam suntuk. Bayangin. Kita nggak mampu sholat semalam suntuk, teman-teman. Iman kita nggak kuat. Fisik kita lemah. Kita nggak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan kasih sayang Allah, kita sholat sebentar saja, Allah tuliskan untuk kita sholat semalam suntuk pahalanya. Maka jangan tinggalkan satu malam pun dari sholat tarawih. Sesibuk apapun kita, letih apapun kita lakukan. Walaupun dia tidak wajib. Andaikan kita misalnya tidak bisa mengerjakan setelah sholat isya, kita bisa sholat di tengah malam. Kita mungkin letih, kita tidur dulu. Kemudian kita sholat di tengah malam juga tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Baik, itu dia amalan yang kedua adalah sholat tarawih. Dan sholat ini adalah menjadi perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, bisa menghidupkannya dengan sholat, menghidupkannya dengan zikir, menghidupkannya dengan membaca Al-Quran, Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Kita nih banyak dosa kita, subhanallah. Tapi Allah memberikan kita rahmat yang begitu besar. Kita kalau mau menghitung dosa kita, teman-teman, dari pagi tadi, bangun tidur kita, sampai sekarang, mungkin sudah banyak dosa kita. Mulai dari dosa mata, dosa telinga, apakah lagi dosa hati. Ini dosa hati juga sering dibahas oleh para ulama. Rasa hasad, suuzon, iri, dengki, kecintaan kepada dunia, dosa lisan, macam-macam. Dosa kita banyak sama Allah. Tetapi Allah Maha Pengasih. Allah memberikan beberapa waktu sama kita. Memberikan hari-hari terbaik untuk orang beriman. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya." Kalau kalian besok menghadapku dengan dosa seluas langit dan bumi. Faya subhanallah. Ada orang yang besok di akhirat dia berjumpa dengan Allah, dosanya seluas langit dan bumi. Kita kalau memandang ke atas langit, kita akan lihat betapa luasnya langitnya Allah. Tetapi besok ada orang-orang yang datang menghadap Allah, dosanya seluas itu. Artinya tidak ada satu jengkal pun di langitnya Allah, satu jengkal pun di buminya Allah, melainkan ada bekas dosa dia di situ. Tapi apa kata Allah? "Tsumma la tusyriku bihi syai'a." Kalau dia tidak berbuat syirik kepadaku. Andaikan dia pernah berbuat syirik, tapi dia sudah bertaubat. Ataituhu biqarabil ardi maghfirah. Aku akan datangkan kepada mereka, aku akan ampunkan mereka seluas langit dan bumi itu pula. Itu yang kita kejar di malam-malam Ramadan. Ampunannya Allah. Andaikan Allah tidak merahmati kita, tidak mengampunkan dosa kita, hancur kita di hari kiamat. Binasa kita di hari akhirat. Maka tidak ada sesuatu yang lebih penting selain kita itu beramal saleh dan bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu bisa kita lakukan dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka ini yang kedua, teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau sholat, usahakan hadirkan hati kita ketika sholat. Hadirkan hati. Nikmati apa yang kita baca dari Al-Quran. Kata Nabi, sholatlah kalian
seakan-akan itu salat yang paling terakhir untuk kalian. Salat itu ibadahnya orang-orang saleh. Apapun masalah kita, mulailah dengan salat, apapun itu. Karena dalam salat itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Dan di antara doa yang paling terbaik, doa ketika kita sujud dalam salat. Aqrabu ma yakunul 'abdi 'inda rabbi sajidan, kata Nabi. Posisi yang paling terbaik antara seorang hamba dengan Allah, dia bermunajat, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah ketika dia dalam kondisi sujud. Maka panjangkan sujud kita dalam setiap sholat kita. Bebas mau sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga. Tidak harus sujud yang terakhir. Semua sujud itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yang harus kita lakukan di bulan-bulan Ramadan adalah tilawatul Quran wa tadabburi. Ini yang paling dahsyatnya juga. Hendaknya orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, pahala yang besar di bulan Ramadan, mereka tidak meninggalkan tilawatul Quran. Ini Al-Quran, subhanallah, indah. Harus menjadi sesuatu yang paling kita cintai di hati kita. Dan kita harus menganggap setiap kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan keberuntungan di hari akhirat. Bukan hanya di hari akhirat, orang yang telah cinta dengan Al-Quran, kemudian dia menghabiskan waktu dengan Al-Quran, Allah selesaikan urusan dunia dan akhirat. Antum yakin sama ana? Jangan pernah kita berpikir kalau kita meluangkan banyak waktu untuk Al-Quran, urusan kita berantakan. Enggak. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah memberkahi waktu-waktunya. Terkadang gini ya, kita ini sering kadang-kadang kalau ada pekerjaan, menghabiskan banyak waktu kita. Terkadang ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, kerja dari pagi sampai malam, nggak kaya-kaya, segitu-itu aja uangnya gitu. Kalau kita bicara masalah materi, ada orang kerja dari pagi sampai malam, bahkan dari subuh ke subuh, subhanallah. Dan orang-orang kafir, mereka kerja kadang dari subuh ke subuh. Tapi tetap pekerjaannya nggak meningkat, prestasinya nggak ada. Karena Allah cabut keberkahan waktu dari mereka. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita keberkahan waktu. Apa itu keberkahan waktu, teman-teman? Dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa mengerjakan banyak kebaikan. Terkadang ada orang yang dalam waktu 10 jam, dia hanya bisa menyelesaikan satu urusan. Tapi ada orang dalam waktu 5 jam saja. 5 jam dia bekerja, banyak urusan yang bisa dia selesaikan. Nah, ini menunjukkan keberkahan waktunya orang-orang soleh. Orang-orang soleh punya keberkahan waktu. Maka jangan pernah khawatir kalau kita banyak meluangkan waktu untuk Al-Quran. Makanya anak pribadi sebenarnya sangat ingin ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala niat baik kita ini. Kita bekerja sama untuk menghidupkan Al-Quran di sekolah kita. Baik di SMP atau di SD-nya. Dan insya Allah, kalau 80% kegiatan sekolah adalah Al-Quran, yang lain Allah selesaikan. Insya Allah. Kalau 80% kegiatan kita adalah Al-Quran, guru Qurannya semangat, guru umumnya semangat, saling bekerja sama, insya Allah semua urusan kita Allah selesaikan. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ini di waktu-waktu yang mendatang, mudah-mudahan. Dan insya Allah ta'ala kaum muslimin dan muslimat, Nabi juga memberikan kabar gembira kepada anak-anak yang sering membaca Al-Quran. Ini ya, kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita mungkin dulu ketika mereka masih hidup, kita gak sempat bakti sama mereka. Kita punya orang tua mungkin sekarang mereka masih hidup, tetapi kita tidak bisa membahagiakan mereka dari segi keinginan mereka. Terkadang ada orang tua bilang, nak tolong belikan ibu mobil.
tolong belikan ibu rumah. Kita nggak mampu, kita nggak punya uang. Kita nggak bisa bantu mereka di dunia misalnya. Tapi ingat, bakti yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Ketika Nabi menceritakan tentang dua orang, ayah dan ibu yang dijamin masuk neraka. Allah panggil ayah dan ibu ini. Dalam hadis yang sahih disebutkan. Kemudian kata Allah, setelah aku menghisap kalian berdua, aku telah menetapkan tempat kalian dalam neraka, kata Allah. Tentunya seorang muslim dan seorang muslimah, tapi banyak berbuat dosa. Karena kalau orang kafir pasti masuk neraka langsung. Kemudian kata Allah, namun kalian punya anak-anak yang di dunia mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan yang paling terpenting mereka juga mengamalkan Al-Quran. Man hafizal Quran wa ya'mal bihi albasallahu tajan walidayhi yaumal qiyamah. Barang siapa seorang anak yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, cinta sama Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupannya, albasallahu tajan, Allah pasangkan mahkota untuk ayah ibunya di hari kiamat. Mahkota yang akan menyelamatkan seorang ayah dan ibu yang seharusnya masuk ke dalam neraka, Allah pindahkan ke dalam surga. Apa bakti yang lebih besar daripada itu, teman-teman? Menyelamatkan ibu kita dan ayah kita karena amal soleh yang kita kerjakan. Ini diperhatikan. Maka di bulan Ramadan, sering-sering baca Al-Quran. Nah, mungkin saya sedikit memberikan beberapa tambahan. Orang kalau hari-hari biasanya jarang ngaji, itu pasti berat. Baca sejuz sehari itu, luar biasa tuh capeknya. Berat Ustaz, 1 juz 1 hari. Benar, karena kita tidak terbiasa. Orang yang terbiasa, ya, membaca 1 juz 1 hari, itu 1 jam, 40 menit selesai bagi dia. Kalau dia terbiasa. Apalagi kalau misalnya orang sudah punya hafalan, kemudian dia mengulang. Kadang-kadang di atas motor, di atas mobil, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, 1 juz selesai. Banyak orang yang bisa melakukan seperti itu karena mereka sudah terbiasa. Nah sekarang, mumpung Ramadan belum datang, dari hari ini, coba latih hati kita untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Dan subhanallah memang syaitan pandai betul, luar biasa. Kita kalau main HP nih, main HP entah apalah, kita mungkin lihat media sosial, WhatsAppan, Instagram, apalagi mungkin toko online, kita scroll terus, nggak terasa waktu, nggak terasa. Oh, udah 2 jam megang HP nggak kerasa, udah 2 jam depan laptop nggak kerasa. Apalagi kalau itu adalah hobinya kita. Tapi kalau kita baca Quran nih, baru 1 halaman, subhanallah, itu waktu udah kayak lama betul jalannya. Nah ini syaitan yang merusak semangat kita. Kita udah baca Quran 2 lembar, kok rasa udah berat sekali. Maka minta sama Allah agar diberikan kecintaan kepada Al-Quran. Orang kalau sudah cinta dengan Al-Quran, dia akan menghargai waktu. Waktunya bermanfaat. Waktunya akan bermanfaat. Waktunya dia akan terasa sia-sia. 5 menit nggak ngaji, itu akan ada rasa sia-sia di hati dia. Ada merasa kerugian di hati dia. Makanya orang yang bisa menghargai waktu adalah orang yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Karena kalau kita sudah berusaha menghafalkan Al-Quran, teman-teman, kita akan merasa waktu kita ini sangat terbatas. Mungkin bagi orang yang tidak mencoba menghafal Quran 5 menit, itu mungkin tidak terlalu berharga bagi mereka. Tapi orang yang menghafal Quran, orang yang sering murojaah Al-Quran, itu 5 menit, dia bisa baca 2 halaman. 2 halaman dia bisa baca. Dan Al-Quran itu setiap 1 hurufnya adalah 10 pahala. 10 kebaikan. Ini amal yang besar. Kita baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ayat, berapa huruf, berapa kebaikan kita dapatkan di akhirat. Sampai ada Imam Ibnu Katsir
orang yang paling banyak pahalanya di akhirat, mereka yang lisannya istiqamah membaca Al-Quran. Istiqamah. Apalagi orang bisa bahasa satu. Maka setiap ngaji ini, hadirkan keberuntungan itu. Sebagaimana kita senang ketika mendapatkan uang 1 juta, uang 10 juta, kita senang. Kita merasa beruntung mendapatkan uang. Tapi hadirkan juga perasaan itu ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca misalnya, Toha, dua huruf. Toha. Kita merasa, ya Allah, saya dapat 20 kebaikan yang besar di akhirat. Jadi kita nggak berhenti untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak merasakan itu, tidak menghadirkan perasaan itu, maka pantaslah kita baca Quran cuma sehalaman, cuma 1 lembar. Kita nggak berusaha menambah dan menambahnya. Maka ini diperhatikan, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Itu yang pertama, mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka energi untuk membaca Quran itu semakin ringan. Misal begini ya, kalau orang jarang ngaji, apalagi bacanya terbata-bata, itu 1 halaman, wah itu bisa berkeringat bacanya. Bisa capek dia membacanya. Mungkin 1 halaman bisa 10 menit dia baca. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Berat. Lisannya tidak terbiasa, matanya pun tidak terbiasa melihat ayat-ayat tulisan Arab. Sehingga energi yang dibutuhkan lebih daripada yang semestinya. Nah, itu yang membuat capek biasanya. Nah, berbeda dengan orang yang sudah terbiasa, mata dia melihat tulisan Arab Al-Quran, dan lisan dia mengucapkannya. Itu akan ringan. Innalladzina kafaru sawa'un. Mudah dia, ringan dia. Apalagi yang sudah menghafalnya, semakin ringan lagi. Makanya, ya, dulu ketika saya belajar dengan sebagian guru-guru saya, para masyayikh, ya, mereka menceritakan kepada kita, terkadang mereka kalau mengadakan daurah di Indonesia, berangkat dari Madinah, dari Mekah misalnya, atau dari Madinah ke Indonesia, di atas pesawat, 9 jam. Saya pernah melihat sebagian para masyayikh itu, di atas pesawat itu, murojaah terus. Sampai mereka mengatakan, di atas pesawat, perjalanan dari Mekah ke Indonesia, kami bisa membaca 5 juz dari Al-Quran. 5 juz dia bisa baca. Di atas pesawat. Karena sudah terbiasa untuk mengulang-ulang hafalannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya hafalan, Ramadan ini jadikan sebagai target. Kan tidak harus khatam Ramadan. Tergantung visi kita apa. Tidak ada kewajiban mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tidak ada kewajiban. Tidak harus begitu. Tapi yang diharuskan oleh Allah, kita banyak-banyak baca Quran. Banyak maksudnya apa? Bisa dari juz 1 sampai juz 30, bisa hanya 1 juz, tapi kita ulang-ulang. Mungkin kita sedang menghafalnya. Bisa. Dan tidak mengapa, insya Allah. Misalnya nih, Ramadan, saya punya target hafal juz 30. Atau mungkin juz 29, atau mungkin juz 1. Atau yang Ramadan bisa hafal surat Al-Kahfi misalnya, yang sedikit panjang. Nggak apa-apa. Kita lebih banyak fokus di 1 surat, di 1 juz yang sama, tapi kita porsinya banyak kita mengulangnya. Banyak, kuantitasnya banyak kita mengulangnya. Maka itu juga bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Misal ada orang punya hafalan 10 juz, tapi ini 10 juznya ini berantakan misalnya. Udah banyak yang lupa. Nah, targetnya mungkin di Ramadan ini saya harus lancar 3 juz. Maka selama 1 bulan dia fokus berkutat di 3 juz saja. Terus dia putar. Tidak mengapa. Yang terpenting banyak-banyak baca Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'ahadu bil Quran, lahu asyaddu tafallutan." Sering-sering bersama Al-Quran, karena dia paling cepat hilangnya dari hati kalian. Sering-sering di murojaah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah,
Itu dia Al-Quran dibaca Ramadan. Pasang target-target yang jelas. Satu hari berapa halaman. Kemudian hafalannya bagaimana. Tadabburnya pun demikian dibaca. Pahami apa yang kita baca itu lebih hebat. Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, ketika beliau melewati ayat yang berbicara masalah surga, beliau berhenti. Ketika bicara masalah surga misalnya seperti ayat وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً misalnya. Tajri min tahtiyal anhar. Nabi berhenti di ayat terakhirnya. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah agar diberikan surga. Kalau Nabi melewati ayat yang berbicara masalah neraka, ancaman neraka, dahsyatnya azab Allah, Nabi pun berhenti. Dan Nabi meminta kepada Allah agar berlindung dari azabnya neraka Allah. Jadi nikmat baca Quran jadinya dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, itu dia amalan yang ketiga, membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mungkin ini yang poin terakhir. Ya. Saya tidak akan menjelaskan amal-amal yang lain, tapi kita akan membahas hanya amal yang memang menjadi prioritas, yaitu adalah amalan sedekah atau memperhatikan kebutuhan kaum muslimin dan kaum muslimat yang mereka adalah orang-orang fakir di antara kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Dan ketika Ramadan datang, dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih hebat daripada hari-hari yang lain. Makanya kita harus cinta kepada orang-orang miskin. Kita harus peduli sama orang-orang yang susah. Bukankah Nabi telah mengabarkan kepada kita ketika para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, ma ahabbul a'mal ilallah. Apa amal yang paling Allah cinta? Kata Nabi SAW, kalian keluar dari rumah kalian. Kemudian kalian cari orang-orang miskin, kalian kenyangkan perut mereka. Ini luar biasa ya. Kalau kita sengaja memang keluar rumah, menyiapkan makanan atau hadiah untuk orang-orang susah. Itu yang paling pertama, bahagia itu kita, bukan mereka, teman-teman. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Itu hal yang paling ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalian keluar dari rumah kalian, kata Nabi. Kemudian kalian mendapatkan orang yang terlilit hutang dan terancam keselamatan jiwanya, kalian lunasi hutang mereka. Dan yang ketiga, kalian keluar dari rumah kalian dan kalian mendapatkan ada orang yang perlu bantuan, kalian berikan mereka bantuan. Itu lebih baik, kata Nabi, daripada engkau iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ya subhanallah, itu pahala yang besar. Karena ada orang kadang-kadang ibadah sholatnya rajin, ibadah baca Qur'annya bagus, tetapi masih punya perasaan bakhil. Tidak peduli kepada tetangga, tidak peduli kepada keluarga yang susah, abangnya susah, adiknya susah, keponakannya susah, sepupunya susah, dia tidak peduli. Yang penting dia, ini nggak boleh, orang seperti nggak boleh. Di antara mukjizat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak pernah menolak orang yang minta bantuan kepada beliau, alaihi salatu wassalam, selagi kita mampu untuk membantunya. Nah, kalau kita berbicara masalah sedekah, berbicara masalah pemberian, tentu yang paling terbaik di Ramadan ini adalah kepada keluarga kita. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain. Ternyata ayah ibu kita butuh uang. Ayah ibu kita butuh makan. Ini keliru ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Kepada siapa kami memberikan harta kami? Katakanlah kepada orang tua kalian, kata Allah. Qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Pertama, berikan kepada ayah ibu kalian. Kalau mau coba perhatikan ayah ibu kita. Kalau mungkin di bulan-bulan biasa kita nggak terlalu banyak memberikan mereka bantuan. Maka di Ramadan kalau kita ada rezeki, tambahkan untuk mereka. Tambahkan. Dan jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Kata Ibnu Qayyim,
Orang yang hitung-hitungan kepada orang tuanya dalam masalah harta, Allah akan menghitung-hitung rezeki yang hendak diberikan kepada hamba itu. Kalau orang tua kita sudah bagus rezekinya, kita sudah bantu, lihat karib kerabat kita, paman kita, adik kita, abang kita. Setelah itu, baru kepada anak-anak yatim dan fakir miskin secara umum. Ini sedekah utamakan di bulan Ramadan. Dan sering-sering memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Misalnya bagi para wanita ketika mereka haid, mereka kan tidak bisa berpuasa. Mereka tetap mendapatkan pahala puasa insya Allah, karena haid itu adalah bagian dari fitrahnya wanita. Tetapi mereka juga harus, tetap dianjurkan ya, untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Walaupun cuma 1 gelas air putih. 1 gelas air putih. Yang penting memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, apalagi pada makanan yang lebih baiknya tentu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Tentunya juga ada amalan iktikaf, yaitu tentu ada bahasan khusus, itu juga berkaitan dengan masalah ibadah di bulan Ramadan, iktikaf ya. Bermalam di bulan Ramadan itu juga ditekankan selama bulan Ramadan. Tapi sebelum Anda tutup, Anda ingin menyampaikan sedikit masalah yang berkaitan dengan Ramadan. Kalau ada puasa, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang-orang yang sakit. Memang sakitnya yang berat. Ya. Kemudian dia harus ganti di waktu yang lain. Kemudian orang-orang yang musafir pun demikian. Ya. Dibolehkan tidak berpuasa. Dan orang yang punya pekerjaan yang berat, yang benar-benar berat. Misalnya apa? Mungkin ada kuli bangunan yang memang mereka harus mencari nafkah, harus bekerja. Ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi mereka tetap makan sahur dulu. Makan sahur dulu, kemudian nanti mereka puasa di pagi hari. Kalau nanti mungkin di siang hari mereka benar-benar sudah kesulitan, tidak kuat lagi karena beratnya pekerjaan, baru mereka boleh membatalkan puasa mereka. Ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita simak pemaparan materi dari Ustaz Yofin tentang target amalan di bulan Ramadan. Tadi kurang lebih ada 4 amalan prioritas tadi yang saya catat di bulan Ramadan. Menurut para ulama, yang pertama itu ada puasa Ramadan, kemudian yang kedua ada sholat malam, kemudian yang ketiga ada tilawatil Quran, dan yang keempat itu ada sedekah atau sedekah. Baik untuk Aba dan Uma atau anak didik Aba yang hadir di sini, jika ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk bertanya. Caranya boleh nyalakan mic atau mungkin bisa ketik di chat. Nanti saya akan bacakan. Ya. Ya, silakan. Lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi boleh menyalakan mic atau boleh ketik di chat ya. Pak Apri, ini kita sambil santai aja ya. Ini sepertinya khusus SMP kayaknya. Cuma 9 orang, Masya Allah. Iya, ya Ustaz. Harusnya emang SD juga. SD Iya, gini. Saya juga. Ana juga lupa. Ana juga kemarin tidak sempat untuk men-share ke umum. Ana juga Ana lupa sebenarnya. Ternyata ini kan untuk umum juga bisa ya. Iya, untuk umum sebenarnya. Untuk SMP sama SD. Jadi Ana juga nggak share ke jemaah-jemaah yang lain yang di luar. Tapi khair, insya Allah nggak apa-apa. Jazakallah khair sama panitia. Yang penting kita bisa bermanfaat lah. Ya. Ya Ustaz. Ya. Oke, baik. Abu dan Uma, ada pertanyaan? Atau mungkin sambil menunggu, saya boleh bertanya dulu, Ustaz? Ya, silakan. Oke, baik. Tadi Ustaz bilang ada 2 syarat diterimanya amal ya. Yang pertama itu ikhlas nilai ta'ala. Nah, kemudian yang kedua itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, kemudian untuk ikhlas, Ustaz, adakah cara atau kiat-kiat untuk menjaga keikhlasan gitu? Karena tadi Ustaz bilang Imam Ahmad bin Hambal itu kurang lebih 40 tahun itu belum tahu ibadahnya itu ikhlas atau tidak. Nah, berarti kan level Imam Ahmad ini aja. Apalagi kita yang cetek ini kan. Iya, betul.
Nah, makanya juga ada kiat-kiat untuk ikhlas atau bisa menjaga keikhlasan amal ibadah kita agar sesuai dengan yang Allah mau. Nah, kemudian yang kedua Ustaz. Kemudian yang kedua ada dua pertanyaan. Kemudian yang kedua ada sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, misalnya kalau kan ada masyarakat Indonesia nih yang misal ada kegiatan baca Yasin setiap malam Jumat. Nah, itu kira-kira diterima atau tidak Ustaz amalannya itu? Walaupun itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, itu tapi mengkhususkan di malam Jumat saja baca Yasinnya misalnya. Nah, itu diterima atau tidak? Oke, mungkin itu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Baik Pak Apria, Abah ya. Kalau di SMP Abah ya, Abah Umah ya. Oh ya, Abah Umah. Iya, Abah Umah Ustaz. Abah Apri. Jadi gini, masalah keikhlasan, tentu semua orang bisa menjawabnya bagaimana kiat-kiat, tapi itu tetap berat. Adapun memang ada bahasan dari para ulama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjaga keikhlasan. Yang pertama, kita menjauhkan segala hal yang bisa membuat kita tidak ikhlas. Contoh misalnya, niat ingin dipuji orang, kemudian menampakkan amalan, memperlihatkan amalan. Ya. Makanya kalau ikhlasnya lebih berkaitan dengan masalah amal yang tersembunyi biasanya. Jadi kalau kita ingin menjaga keikhlasan kita, yang pertama, jangan pernah berniat jadi orang yang terkenal. Ini satu. Ini terkenal, ini fitnah. Jangan ingin dikenal sama orang. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, kebaikan, kerjakan aja. Nggak perlu ada orang yang tahu. Nanti Allah punya cara sendiri bagaimana mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita. Itu yang pertama. Lakukan aja kebaikan tanpa kita ingin terkenal. Kemudian yang kedua, keikhlasan itu sangat terganggu ketika kita menceritakannya kepada manusia. Kita misalnya beramal soleh apapun, kita mungkin baca, kita mungkin sedekah, atau kita mungkin melakukan amal ibadah tertentu, kita ceritakan sama orang. Padahal orang nggak nanya sama kita. Kalau orang pun nanya sama kita, kita berusaha menutupinya sebenarnya. Nah, makanya itu juga diperhatikan dalam kehidupan kita. Bersedekah sembunyi-sembunyi. Beramal soleh sembunyi-sembunyi. Tentu amal soleh yang bisa kita sembunyikan, kan begitu. Karena ada amal soleh yang tidak bisa kita sembunyikan, seperti sholat 5 waktu ke masjid, membaca Al-Quran. Itu amal soleh yang tidak bisa kita sembunyikan. Gitu. Maka, sembunyikan amal soleh yang bisa disembunyikan, seperti sedekah, ya. Kemudian mendoakan kebaikan. Karena kata para ulama, kalau kita ingin mendoakan kebaikan untuk orang lain, lebih baik orang itu tidak tahu. Dalam hadis disebutkan, ya, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka para malaikat mengatakan, wa anta mislah, kamu juga seperti itu. Misal begini, ana doain antum nih Pak Apri, ini kan amal soleh, ana doain antum. Ya Allah, semoga Abah Apri diberikan kesehatan, dirahmati oleh Allah, diluaskan rezekinya. Tapi anak nggak ngomong sama antum. Nanti malaikat akan mengatakan kepada kita yang berdoa, kamu juga seperti itu, kamu juga seperti itu. Nah, itu penting juga dalam masalah amal soleh. Kemudian juga ya, dalam masalah keikhlasan, tentu hati ini yang megang Allah. Hati ini yang menggenggam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu kan taufik dari Allah, anugerah dari Allah. Maka jangan pernah lupa berdoa, minta hati yang ikhlas. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan imanku, kokohkan hatiku di atas agama, di atas keikhlasan kepadamu. Itu mungkin beberapa hal yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah membaca Yasin di malam Jumat. Ya. Pertama yang harus kita ingat, Anda bukan sedang mengurusi amal orang. Artinya itu kita bukan sedang menghakimi orang. Oh tidak diterima, Allah tolak, tidak. Tetapi kita ingin menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang melakukan amal soleh yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami perintahkan, maka ditolak Allah di hari kiamat. Berarti Nabi yang mengatakan amal itu ditolak Allah.
Kalau Nabi yang sudah mengatakan berarti itu adalah kebenaran. Kita hanya menyampaikan kepada manusia. Nah, bagaimana dengan ritual Yasin di malam Jumat? Perlu kita tahu teman-teman, Yasin itu mulia. Yasin itu ayat Al-Quran, mulia sekali. Kita boleh membacanya setiap hari. Tapi yang menjadi masalah, ketika kita hanya membacanya di malam Jumat. Dan di situ kita meyakini ada keutamaan khusus di malam Jumat. Dan ternyata subhanallah, semua hadis yang berbicara tentang keutamaan Yasin, Yasin jantungnya Al-Quran, Yasin begini dan begitu, ya. Kan banyak keutamaan itu biasa kita baca. Semua hadis itu berasal dari hadis yang dhaif, bahkan maudhu', hadisnya palsu. Nah, hadis yang sahih di malam Jumat apa? Kita baca Al-Kahfi, bukan membaca Yasin. Maka membaca Yasin di malam Jumat dan meyakini ada keutamaannya, itu amal yang tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat. Karena amal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Yasinnya salah, tapi karena tata caranya salah. Tata caranya salah. Nabi tidak pernah baca Yasin di malam Jumat. Para sahabat tidak pernah membaca Yasin di malam Jumat. Tetapi mereka membaca surat Al-Kahfi. Jadi Yasinnya mulia, tapi tata caranya salah. Tata caranya salah. Ya. Jadi itu tidak sesuai dengan sunnah karena berasal dari hadis-hadis yang lemah dan palsu. Dan kita tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah dan palsu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib Allahu a'lam bishawab. Itu ada pertanyaan dari Yumazia, ya. Oke. Ada pertanyaan dari Yumazia. Bismillah, Ustaz Afwan izin bertanya. Pada saat bulan Ramadan, bolehkah guru menerima zakat fitrah dari muridnya? Wah, ini bagus pertanyaan. Barakallahu fiik ya, Yumazia. Taib ya. Pertama begini. Zakat fitrah itu boleh diberikan kepada siapapun selama dia memenuhi syarat. Selama dia memenuhi syarat. Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadayal umman. Orang memberikan hadiah kepada orang yang sudah bekerja di sebuah lembaga. Nah, kalau andaikan ya, ada murid ya, atau orang tua murid memberikan zakat fitrahnya kepada guru, dan memang ternyata guru itu adalah orang yang miskin, masuk pada kategori orang yang susah. 8 asnaf tadi adalah orang yang memang fakir, orang yang miskin, ya. Orang yang memang memenuhi syarat-syarat asnaf yang berhak menerima zakat, maka tidak mengapa, insya Allah. Tidak mengapa. Karena tidak ada hubungan dengan masalah orang tua atau murid, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena ini bahasan zakat fitr. Misalnya ada orang tua murid, dia ingin berzakat fitr kepada seorang guru. Ternyata memang guru ini memang susah. Ya. Dia berhak menerima zakat misalnya. Maka dia boleh memberikan kepada guru tersebut. Yang tidak boleh adalah hadiah. Ya. Hadiah yang memang biasanya di hari-hari sebelum itu dia tidak pernah memberikan hadiah kepada guru itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadayal ummal ghulul. Memberikan hadiah kepada seorang yang sudah bekerja di sebuah lembaga itu adalah pengkhianatan, kata Nabi. Kecuali mereka sebelumnya sudah sering saling memberikan hadiah. Itu tidak mengapa, insya Allah Ta'ala. Intinya adalah, ya, kalau zakat fitr insya Allah tidak mengapa, insya Allah. Kalau memang ya orang yang diberikan adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan zakat fitr itu diperintahkan dalam Islam itu dengan beras, bukan dengan uang. Ingat. Zakat fitr dengan uang itu tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena zakat fitrah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan makanan pokok, qutul balad, kata Nabi. Ustaz, tapi di Indonesia orang sering memberikan zakat fitr dengan uang. Iya, benar. Dan itu sebuah kesalahan sebenarnya. Kenapa? Kalau kita ingin memberikan uang, maka pasti di masa Nabi dulu, Nabi memberikan uang juga. Karena di masa Nabi sudah ada dirham dan dinar, sudah ada mata uang. Tapi dalam masalah zakat fitr, Nabi memberikan makanan pokok kepada mereka.
Zaman dulu mungkin adalah kurma atau gandum, sekarang kita adalah beras. Nah, kalau memang ingin memberikan uang juga, jangan di zakat fitrnya, tapi dalam bentuk sedekah secara umum, tidak apa-apa. Sama seperti fidyah juga, memberikan makan karena kita batal puasa kita, fidyah itu tidak boleh dengan uang, harus dengan makanan. Fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Bayarlah fidyah dengan memberikan makan orang-orang miskin. Jadi itu diperhatikan dengan zakat fitr itu dengan beras, makanan pokok negeri setempat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz Yofin. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kalau masih ada. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dari Abah dan Uma. Boleh menyalakan mic atau diketik di chat ya. Oke, udah nggak ada ya? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz. Baguslah, nggak usah banyak-banyak. Ya, karena mungkin kita hanya Ya, 9 orang. 9 orang. Mungkin kalau misalnya lebih banyak, ada banyak pertanyaan. Karena agak sedikit ya, tidak ya, terlalu banyak, baik. tapi nggak apa, alhamdulillah. Oke, baik. Antum di mana, Pak? Kenapa? Di sekolah atau di rumah? Di rumah saya, Pak. Di rumah ya, Tayyip. Iya. Ngapain ke sekolah udah hari Sabtu kan istirahat di rumah lah. Iya, betul. Oke, baik, Abah dan Uma. Kemudian misalnya ada anak didik Abah yang hadir di sini dalam kajian ini, mari kita sambut bulan Ramadan tahun ini yang sebentar lagi insya Allah akan datang dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar target amalan kita di bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan, kemudian kita bisa istiqomahkan. Amin insya Allah. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup kajian kita ini ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, kemudian istighfar 3 kali, astagfirullah, dan terakhir doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik Abah dan Uma. Kemudian jika ada anak-adik didik Abah yang hadir, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Islam Yayasan Al-Fahri yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ngapain, Mbak?